Selamat siang Pak siapa kan Bapak? Pak Dian. Pak Dian. Selamat siang Pak Dian. Kami dari tim UKM Ovi pengen tahu tentang bagaimana beternak daging, bagaimana berbisnis tentang pertanian, terutama adalah teman-teman yang anggota Kopdit Pintu Air. Karena kebetulan kami ke Mumere ini adalah sebuah program kerjasama UKM Ovi Kopdit Pintu Air. Bapak bisa menjelaskan kepada kami, kepada masyarakat yang juga pengen beternak babi, karena menurut Pak Gubernur kemarin dulu, kebutuhan babi di NTT ini kan sangat tinggi, lebih dari 100-an ribu ekor babi per tahun. Bapak bisa menjelaskan ketertarikan Bapak tentang ternak babi dan mulai bagaimana? Silakan Pak. Iya. Baik, terima kasih. Jadi memang saya juga pada awalnya itu tertarik sampai dengan pelihara babi ini karena kebutuhan Kabupaten Sika ini luar biasa. Mau acara apa saja butuh babi. Mau adat, mau pesta baik atau kematian, pernikahan, segala macam urusan acara, namanya acara itu butuh babi. Itu yang saya tertariknya, harus babi ini harus kita menjadi seorang peternak. Pilihan yang paling tepat itu babi. Dan juga untuk ternak ini saya sampai tertarik itu karena dia beda dengan komoditi lain. Itu kalau di pasaran itu yang menentukan harga itu kita. Peternaknya itu menentukan harga. Tapi kalau komoditi lain, pengusaha itu menentukan harga. Contoh kakao, kemiri, kopra, itu pengusaha yang menentukan harga. Saya kasih tahu harga berapa. Tapi kalau babi tidak. Kita yang pelihara ini, kita yang menentukan harga. Itu yang saya tertarik. Memang usaha ternak ini kalau pikir ini kan kotor ya, pekerjaan kotor, tapi dia punya potensi pendapatan itu jauh lebih menguntungkan daripada usaha yang lain. Perbandingannya jauh itu seperti apa Pak? Jauh itu begini, dari segi waktu ini, dari segi waktu itu kan kalau usaha lain itu kan butuhkan waktu ya 6-8 jam, bahkan sampai dengan puluhan jam untuk kita fokus ke kerja itu. Tapi kalau dalam sehari. Tapi kalau babi ini 1 jam selesai. Nah, kita kasih makan selesai. Waktu yang lain kalau mau usaha apa? Palingan jam 5 sore dan jam 6 pagi. Jam 5 sampai jam 5 sore sampai jam 6 selesai. Kan 1 jam. Habis sore itu pagi itu mulai jam 6 pagi ya jam 7 selesai. Itu yang untung daripada pelihara babi. Dia tidak membutuhkan waktu yang panjang seperti usaha-usaha lain. Nah, yang penting pakan kita sudah siapkan, saya rasa tidak ada soal. Memang pelihara babi ini awalnya juga kita merangkak ya. Saya pelihara pertama itu dengan modal hanya 2 ekor. 2 ekor. 2 ekor saja. 2 ekor itu waktu tahun 97 anak pertama. Sudah lama. Sudah lama. 2 ekor. Dari 2 ekor itu dia berkembang, dia sampai hasilnya saya bisa jauh berbeda dengan saya. Artinya PNS itu pendapatannya itu tetap persis, tapi beda dengan pendapatan di usaha peternakan ini. Sehingga saya bisa beli tanah dari hasil babi ini, bisa pendidikan anak sekolah, itu dari babi ini. Tapi awalnya itu memang dari 2 ekor itu modal swadaya.
kok dia berkembang sekali sampai kita sehingga saya berpikir ini lebih baik saya pinjam uang di pintu air saja ini. Memang dulu saya anggota yang paling pinjam paling banyak. Berapa? Pinjam. Artinya dari segi jumlahnya dan frekuensi pinjaman itu saya sudah hampir ya, puluhan kali ya. Puluhan kali pinjam. Per kali berapa? Nah, per kali satu kali pinjam pertama itu dengan 20 juta. 20 juta habis naik 30 ke 50. 50 sekarang saya pinjam 100 nih bangun. Dari 200 bangun. Tapi dia bertahap toh? Iya. Baru artinya itulah kita pinjam sesuai dengan Kebutuhan. nilai usaha ya, nilai usaha yang ada ini. Program pengembangan dari kandang, Pak, Iya. ke lahan yang lebih luas bisa diceritakan kepada kami? Ini rencananya luas ini sekitar 300-an lebih, 300 meter persegi. Ini mulai dari ujung itu sampai di atas itu nanti untuk kandang semua. Untuk kandang semua ya. Jadi kalau 300 meter persegi berarti kapasitas hewannya, babinya berapa ekor nanti? Dia sekitar 100 ekor dia bisa tampung di dalam. Luas secara keseluruhan. Pak, kalau tadi kan sudah disinggung karena peternak babi, putranya kuliah di kedokteran hewan. Iya. Bisa diceritakan bagaimana mulai tertarik itu karena apa? Itu awalnya itu anak ini kan sering rajin kasih makan babi apa semua, baru dia bilang, bapak lebih baik saya dokter hewan saja. Saya bilang ya kalau engkau minat ya masuk dokter hewan. Akhirnya dia juga masuk di dokter hewan di Surabaya. Sekarang sudah semester 7 mau masuk di Erlangga? Tidak, di WK Wijaya Kusuma. Ini mau tahun depan ini sudah bisa wisuda. Oh, tahun depan wisuda. Ini dia datang ini dia suntik sendiri sudah kemarin. Yang umur 1 minggu dia suntik sendiri. Tidak panggil lagi dokter hewan di sini, dia sudah bisa ini. Sehingga rencana pengembangan ini kaitan dengan dia setelah pulang dia wira swasta ini. Pak, secara bisnis kan kalau nanti ini kapasitasnya 300 babi, 300 ekor ya. Itu kalau 300 ekor membutuhkan indukan berapa, pejantan berapa, lalu akan mendapatkan penghasilan berapa, kalkulasi Bapak? Itu kita hitung saja kalau dia per ekornya itu dia standar 8. Kalau dia 10 ekor sudah 80. 10 ekor itu. 80 apa itu? 80 ekor anak. Oh, 80 ekor anak. 80 ekor anak. Itu dalam 8 ini kan target lebih dari dia sekitar ini kalau kita induk saja taruh dalam bisa 20 ekor masuk. 20 Saya ekor. sudah 20 ekor. Kali 10. 20 ekor itu kalau dia kali 8 saja, 8 ekor saja kan sudah 160 ekor. 160 ekor itu 3 bulan itu 160 juta. 2 bulan lebih. Umur 2 bulan lebih saja sudah 160 juta. 160 juta itu kalau pakan kita rata-rata pakan itu biasanya hitungan saya itu selama ini dia per ekor itu sampai dengan panen itu 3 bulan itu hanya dia makan biaya 3 juta. 3 juta sampai 4 juta. Maka tadi saya bilang 50-50 tadi. Kalau dia beranak 8 ekor, itu kan 8 juta. Jadi kita bisa dapat 4 juta. Nah, itu kita hitungan per ekor induk. Per ekor induk per bulan. Per periode 4 bulan. Per periode. Itu hitungan saya. Itu karena dia makan itu memang selama ini kan orang cerita ya bahwa makannya babi itu makannya luar biasa begini biaya. Padahal kalau kita serius teliti baik-baik, padahal dia makan itu per ekor itu 1 hari itu
palingan 1 kilo per ekor, 1 kilo saja. Itu rata-rata saja. Satu hari. Kalau sampai 1 kilo saja untuk satu induk, karena dia makan hanya 2 kali. Pagi 1 kali makan dengan sore. Nah, tidak ada makan siang, tidak ada babi. Oh, enggak ada ya? Tidak ada. Oh, Kalau kan- mau boros, mau ini ya mau kasih makan siang juga, apa itu untung tidak. Tapi ke pengalaman saya tidak perlu siang, tidak perlu kasih makan, kasih minum air saja. Sore bermakan. Itu 1 kilo sampai dia beranak umur 4 bulan itu kan dia beranak itu dia naik jadi 2 kilo karena dia sudah ada anaknya toh, induk dengan anak itu sudah 2 kilo. Nah, dia bersama induknya itu kan 2 bulan. 2 bulan dia sudah pisah. Pisah itu berarti induk makan sendiri, anaknya makan sendiri, dia naik jadi 2 kilo. Dia naik jadi 2 kilo. Itu bilang makan hebat, padahal tidak 2 kilo. Jadi sekitar 600-700 kilo. Baik itu baru saya di sini hanya pakai 3 jenis. Tidak banyak, kita supaya kita hemat toh. Jadi 3 jenis itu apa? Itu sih? hanya dedak padi, dedak jagung, ampok itu dengan pakan yang di toko. Berpakan di toko bukan kita kasih 1 kilo. Ini kan hanya 1 kaleng kecil itu hanya untuk merangsang dia makan, campur dengan itu dedak. Selesai. Nah, dan praktis saja, tidak ada ini. Tapi orang lain cerita, artinya ada teori yang mengatakan itu. Memang kita belajar betul, tapi kita harus kita laksanakan. Itu tidak seperti yang kita dengar dari cerita bahwa makanannya harus ini. Ternyata ini buktinya sehingga saya bilang untungnya itu 50-50 kalau. Jadi kalau terlambat, misalnya terlambat orang beli pasaran terlambat, itu dia tambah pakan, tapi dia harga juga tambah naik. Jadi sebenarnya tidak ada masalah sebenarnya itu. Hanya sekarang kendala kondisi sekarang kan COVID ini yang jadi. Tapi kan ini kan baru saja. Bapak sudah mulai tahun Sudah mulai itu baru 97. 97. Artinya 97. Itu sudah. Sebelum COVID itu memang babi itu orang baku rampasnya seperti kita jual apa ya? Jual barang yang harganya luar biasa. Saya biasanya jualnya kan pakai mobil. Taruh di mobil tidak turun di bawah. Dorong baku rampas itu, pelele-pelele. Dan itu nilainya di atas 1 juta ke atas, itu tidak ada lagi. Yang beratnya berapa kilo? Itu palingan 9. Dia tidak sampai dengan 10 kilo itu. Tidak sampai 10 kilo? Ya, sudah 1 juta. Sudah 1 juta. Sekilo 100. Iya. 1 kilo 100. Hidup ada ya? Jadi hidup. Kalau mati berapa? Kalau sudah menjadi daging berapa sekilo? Iya, kalau sekarang itu 100. Oh, 100. Lalu untungnya dari mana itu yang pedagang? Kalau beli dari petani, mereka kan jual lagi. Mereka jual lagi, beli 1 juta, mereka jual lagi 1,2. Oh iya. Iya. Jadi artinya untung 50 saja mereka senang karena jam saja toh. Dari sini over di situ. 50.000 beli 1 juta, 1,50 juta, 1 juta terambil saja. Tapi kan jam, detik ini pindah ke situ. Itu kan sistem. Bisnisnya seperti itu. Bukan mereka beli lalu pergi piara lagi, tidak, hanya pindah. Kalau mereka bawa ke rumah piara lain lagi. Itu dia akan naik. Nah, ini kaitannya bisnis dengan kuliah. Bapak membiayai kuliah putrinya ya? Iya. Mbak siapa namanya? Nia, anak tadi. Iya, Mbak siapa? Nama Nia. Iya. Tadi kan hanya menjual sudah untuk khusus kuliah. Ya. Sudah menghabiskan berapa babi untuk biaya kuliahnya, Pak? Artinya saya belum hitung jumlah babi khusus dia ya. Jumlah babi ini khusus dia. Tapi teratasi dari peternak. Hanya untuk dari ternak itu dia itu sudah mendekati 100 babi. 100 juta. Oh, 100 juta. 100 juta itu dari hasil babi. Dari babi. Karena pertama uang muka juga saya ambil dari babi. Lalu sampai dia sejak mulai dari
semester pertama itu kan tiap tribulan itu 5 juta. Tiap hitung saja tiap tribulan 5 juta. Itu kontribusi babi itu sudah 100 juta. Oh, baru 20 babi. Ya. Satu babi 5 juta. Ya, 5 juta waktu itu. Iya. Itu Kan saya baru 20 babi untuk 100. 100 juta. 20 ekor Oh, ya. 2 Ya juta. baru dia, tapi saya anak 3 orang kuliah di Surabaya. Oh, lalu Ah, semuanya dari babi. Babi. Babi semua. Hanya untuk Dokter. yang dokter hewan itu. Tapi 2 lagi, satu di akuntansi, ya sudah wisuda tahun ini, dan satu di informatika, teknik informatika, baru semester 3. Masa 4 sudah ini. Babi semua. Jadi Kalau karena PNS ini kan ini sudah bangun sampai saya suka. Saya punya gaji itu 1 bulan 1 juta saja yang saya ambil. Karena kan sudah Bapak di Kementerian Pertanian, di dinas kan? Bapak di dinas pertanian kan? Iya. Di dinas pertanian gaji Bapak berapa? Cuma 1 juta? Ya, gaji saya 5 juta lebih, tapi sudah pinjam di ini bank ini untuk bangun rumah ini. Oh. Pinjam di bangun rumah, anak sekolah mau dari mana? Oh. Karena kekuatan babi inilah satu-satunya. Itu saya polos, saya terbuka bicara bahwa kekuatan saya untuk anak pendidikan 5 orang itu dari babi. Nah, karena pegawai saya itu sudah pinjam di bank untuk bangun rumah besar ini. Iya. Jadi andalan saya babi itu, maka saya fokus itu. Oh. Karena uang sekolah kan orang pakai tribulan, sementara babi juga panen tribulan. Oh, jadi pas ya? Pas. Timbang Nah. datang kasih, Iya. datang kasih gitu Kasih. ya? Nah, karena dia berputar, ini berputar sementara menanti itu anak umur 2 bulan ya, anak babi umur 2 bulan kita sudah bisa jual. Kalau setiap mereka minta kan tribulan. Iya. Nah, pas babi ini langsung. Sehingga makanya saya tidak dari tahun 97 sampai dengan sekarang ini tidak lepas karena itu. Lalu Karena dia punya nabungnya untuk pintu air lebihan dari babi lainnya? Oh, itu babi lainnya. Itu setiap makanya pintu air sekarang saya ini masalah profit ini makanya saya biasanya lebih banyak bayar bunganya karena Untuk prioritas pengembangan? anak Oh. ini yang harus duluan. Kalau saya masuk ke pokok anak ini ya. Jadi pokok saya pelan-pelan saya bayar bunga. Dia punya sistem ini bagus membantu kita yang ada masuk anggota yang masih ada latar belakang ada punya pendidikan, biaya pendidikan, sehingga dia punya sistem bayar bunga itu mantap. Makanya pintu air itu banyak yang minat masuk di anggota. Itu salah satu strategi koperasi pintu air itu adalah meringankan anggota dengan bunga. Oh. Nah, dengan bunga itu menurut saya. Iya. Nah, itu saya tangkap selama ini orang tertarik di pintu air itu satu poin yang paling apa itu adalah dengan sistem bunga dulu. Nah, karena membantu orang susah dia bunga saja, tapi bunga itu tidak boleh ini tunggak. Bunganya berapa persen? Jasa? Ya, Kalau jasa. koperasi kan jasa ya? Iya. Jasanya berapa persen? 2%. 2% ya? 2% 2% itu menurun atau flat? Flat. Oh, iya, dia flat. Oh, flat ya. Tapi itu masih rendah kalau dibandingkan bunga bank komersial ya? Iya. Bunga bank komersial berapa sih sekarang? Sekarang itu 0,9 katanya. Ada 0,6 untuk kur ini. Oh, kalau kur. Oh iya, Iya, kalau kur. Bukan, kalau yang- bank 1. Tidak, dia bukannya 8 Pak per tahun. per tahun. Per tahun 8%. Tapi yang bunga komersial kan? Iya. Kan ada bunga kredit, bunga apa namanya, apa yang macam-macam kan ininya kan, standar Iya. apa namanya, klasifikasinya kan. Tapi kalau nggak salah sekitar 8%, tapi udah biarin itu bank lah punya. Pak, gini, Iya. target Bapak untuk membangun yang kandang yang 300 meter tadi, Iya, iya. lalu 300 meter ya rencananya. Iya, Itu kapan Pak rencananya Pak? Artinya saya rencananya ini anak ini sudah selesai wisuda. Kalau dia sementara mau ini berarti saya tidak mampu. Jadi Kalau setelah dia sudah wisuda itu baru saya. Karena itu sudah ada peluang longgar sedikit toh. Tapi kalau memang konsep macam ide saya ini maunya lebih cepat.
Tapi itulah dari belakang dengan pendidikan itu memang susah. Tapi kalau tidak ada pendidikan, oh itu sudah. Karena itu kendala yang utama itu kalau kita usaha tapi di belakang ada pendidikan itu memang. Bapak kan penyuluh pertanian. Iya. Sebagai penyuluh pertanian dan ya tidak secara kebetulan, tetapi juga mempunyai kegiatan beternak babi. Iya. Seberapa besar Bapak mempengaruhi warga lain atau anggota koperasi lain untuk juga menjadi peternak, Pak? Toh tadi sudah dikatakan bahwa di NTT ini kebutuhan babi kan sangat tinggi. Kemarin dulu juga disampaikan oleh gubernur kan begitu. Bagaimana Bapak mempengaruhi warga-warga lain untuk memenuhi potensi besar ini? Kalau di wilayah saya itu juga hampir semua kelompok tani itu mereka rata-rata ternak babi. Oh, rata-rata ternak babi. Rata-rata ternak babi semua. Hanya saja jumlahnya masih kecil. Berapa? Karena ada yang 5 sampai 6 ekor, paling rendah 2 ekor. Tapi rata-rata itu ada pelihara babi semua. Di kelompok Bapak ada berapa orang sih? Saya punya itu ada 12 desa, jadi 173 kelompok tani. 173 anggota kelompok tani. 173 itu jadi dia 3.000. 3.000 anggota 3.000 ya, 3.000 lebih. Yang menjadi peternak babi? Kalau yang menjadi peternak babi itu dia hanya sekitar 20-an kelompok tani. 20-an kelompok tani yang ada peternak babi, karena di daerah saya kan lebih banyak sapi. Daerah sapi. Oh, sapi. Peternak sapi ya. Yang peternak sapi berapa banyak, Pak? Oh, itu tidak Bapak hitung. Kalau itu hampir 30-an. 30-an. Dan itu desa yang terbanyak itu ada 3 desa. 3 desa yang terbanyak sapi. Nah, ini terkait dengan potensi lain. Kotoran hewan, bukan hanya kotoran babi. Bapak juga punya anggota yang peternak sapi gitu. Iya. Kotoran hewan itu kan bisa untuk memproduksi biogas. Benar. Lalu ini Bapak sudah punya, ini berapa ekor tadi ya? Ini 38 ekor. 38 ekor artinya untuk membangun biogas yang kapasitas 8 kubik kan sudah cukup. Sudah mampu. Nah, lalu Bapak bagaimana untuk memanfaatkan potensi lain itu, Pak? Jadi sekarang memang kita pikirkan itu untuk biogas itu memang hanya itulah persoalan di kendala di biaya itu, sehingga untuk sementara kotoran itu kita jadikan lokasi menjadi pupuk. Menjadi pupuk. Nah, jadi pupuk. Ini kakao di depan itu dari kalau tidak di sini mau ambil tanah model ini tidak bisa, kakao tidak akan hidup. Tapi untung itu kotoran babi tadi itu penghasil kakao. Pak, kalau begitu kan begini, dari biogas kan ada juga bisa menjadi pupuk. Iya, benar. Artinya itu kita pikirkan sebenarnya kan harus ke biogas dulu. Fokusnya ke biogas. Karena modal dulu baru bisa. Harus ada modal dulu baru kita buat biogas, sehingga kotoran itu kan dia bisa ada kotoran padat juga ada, dia kotoran cair. Iya. Kotoran cair juga ada di biogas itu. Hanya itulah yang modal tadi ya. Padahal lokasi ini dia bisa berapa kompor ini bisa. Tetangga ini bisa manfaat dari sini.